Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Karima dari kelas AKT 21A akan menyampaikan materi tentang alternatif dispute dalam sengketa bisnis. Unsur dari konflik atau perselisihan yaitu adanya beberapa pihak kedua, dua orang atau lebih. Lalu para pihak tersebut mempunyai tujuan yang tidak dapat dipersatukan dan masing-masing saling meyakinkan akan kebenaran tujuannya sendiri. M. Hussein Umar dalam Ashhadi mengelompokkan penyelesaian atau konflik melalui pengadilan atau tidak melalui pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ada konsultasi, yaitu tindakan yang bersifat personal antara klien dengan pihak-pihak yang merupakan konsultan yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Lalu ada negosiasi, yaitu mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan lebih kreatif. Para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Lalu mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Konsiliasi, yaitu menggunakan pihak ketiga. Hanya konsiliator memainkan peran pasif, para mediator memainkan peran aktif. Penilaian ahli digunakan dalam sengketa perdata. Ahli yaitu pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak. Arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi ini terbagi dua, yaitu negosiasi kepentingan. Negosiasi kepentingan yaitu sebelum bernegosiasi, para pihak tidak ada hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut untuk menciptakan hubungan hukum tertentu, negosiasi terhadap harga, waktu pembayaran, dan lain-lain. Lalu negosiasi hak. Antara para pihak sudah mempunyai hukum tertentu, sehingga antara para pihak timbul hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Hubungan hukum sudah ada sebelum negosiasi dilakukan. Teknik negosiasi yaitu kompetitif. Negosiasi yang bersifat alot, tawar-menawar yang ketat, proporsional, kalah dan menang. Kooperatif menganggap negosiator lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari common ground. Pihak-pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. Lunak keras menempatkan pentingnya hubungan baik para pihak, menghasilkan pola-pola menang kalah. Interest-based negotiation merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras lunak. Dipilih karena teknik keras lunak mengalami kebuntuan dalam negosiasi. Mediasi dan konsiliasi. Perbedaan pihak yang penyelesaiannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pemimpin mediasi, mediator, pemimpin konsiliasi, konsiliator. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau imparsial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak, namun pihak yang menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan pertama melalui mediator yang bersifat netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Konsiliasi suatu proses penyelesaian perselisihan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang bersifat netral. Konsiliator hanya merupakan pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak yang berselisih, seperti melakukan tindakan-tindakan mengatur waktu, mengarahkan subjek pembicaraan agar jangan sampai meluas ke arah yang tidak bersangkutan dengan yang diperselisihkan. Arbitrase yaitu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Cukup sekian materi pada kali ini, sampai jumpa di materi selanjutnya.